Oke ya, malam ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi pada saat saya naik Gunung Semeru yang pertama kali. Yang pertama kali saya naik Gunung Semeru itu kalau nggak salah itu tahun 98 mungkin ya, 98 akhir mungkin itu. Ya 98 akhir. Saya naik bersama Tripala Jawa. Pada waktu itu saya masih tinggal di Jawa, belum tinggal di Bali tahun 98 itu. Nah, pengalaman itu sangat menarik dan sangat teringat sampai hari ini, sampai detik ini. Saya tidak akan bisa melupakan pengalaman itu. Karena pengalaman itu sangat berharga. Pada saat itu, saya naik ke Gunung Semeru dan mendapatkan kekuatan. Kekuatan dari Gunung Semeru itu. Yang kebetulan kekuatan itu saya dapatkan di Ranukumbolo. Jadi ceritanya begini. Di tahun 98 itu, saya punya rencana naik ke Gunung Semeru bersama Tripala, anak-anak buah saya yang ada di Jawa. Kalau nggak salah itu sekitar 8 sampai 9 orang kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, pada itu kita rencanakan sore hari kita berangkat dari dari rumah saya. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari salah satu anak buah saya. Pak, itu mobilnya yang mau ngangkut kita ke Semeru, kecelakaan. Mobilnya jatuh di sawah. Saya kaget, coba kamu lihat. Ternyata dilihat sama anak-anak di sana, mobilnya memang jatuh di pematang sawah. Yang guling gini dia. Akhirnya ditolong sama anak-anak, sama orang-orang banyak. Mobil itu diangkat ke pinggir dan akhirnya bisa jalan. Dan akhirnya mobil itu berjalan ke rumah saya. Udah, ya lumayan. Padahal mobil baru itu. Mobil pickup itu. Mobil pickup. Nah, zaman dulu pickup itu naik gunung itu sudah bagus itu sudah itu. Pickupnya baru beli orangnya. Tapi kecelakaan, kasihan. Ya udah, saya bilang sama orangnya, Pak, nah gimana ini? Bisa kita jalan. Tetapi sebenarnya saya yang nggak bisa jalan. Istri saya udah nolak. Keluarga semua udah nolak. Jangan ya, ayah nggak boleh berangkat. Karena ya sakit. Ayah ini sakit parah ini. Sakit tipes waktu itu saya. Makan bubur, nggak bisa makan apa-apa, badan panas. Pokoknya bener-bener sakit. Tapi karena apa? Karena udah kadung janji sama anak-anak. Udah janji, ya udah. Janji harus ditepati apapun yang terjadi. Pada saat itu saya udah ngomong sama keluarga. Kalaupun saya mati di gunung, saya siap. Saya siap. Saya bahagia saya mati di gunung. Ya udah, akhirnya dengan berat hati, istri dan keluarga itu melepas kepergian saya ke Semeru. Ya udah, sore itu kita berkemas semua perbekalan, disiapkan semuanya dan dinaikkan ke mobil. Kita semua naik, berjalanlah mobil itu. Udah, kita berjalan lewat jalur di Malang, lewat Tumpang kalau nggak salah waktu itu. Udah, sampai di sana, di lewat Malang itu udah malam itu. Ya udah malam lah, pokoknya sekitar jam 8 kalau nggak salah, jam 8 nih ya. Ada mobil terus nanjak naik berkelok itu, dan akhirnya mobil itu tidak kuat lagi berjalan, kayak mogok gitu, nggak tahu. Padahal mobil baru, mungkin karena dampak kecelakaan yang sorenya itu, akhirnya mobilnya mau berhenti, nggak bisa berjalan, nggak kuat. Orangnya bilang, sopirnya itu sama saya nggak bisa nerusin naik ke Ranupane, saya berhenti sampai di sini. Ya udah, kita berhenti, turun semua di situ. Kebetulan di situ ada kayak pos itu ya, kayak ada pos itu, tempat pemberhentian kayak pos. Nah, kita berhenti di situ. Anak-anak saya kasih apa-apa, saya suruh untuk kita istirahat di sini aja. Ya udah, besok pagi-pagi kita jalan karena sudah posisinya udah malam, udah gelap, udah nggak kelihatan apa-apa. Udah, kita berhenti di situ, kita istirahat, tidur di situ. Dan akhirnya setelah pagi itu saya bangunin semua anak-anak, badan saya semakin panas, semakin lemes. Anak-anak semua buat makan, ada yang makan roti, ada yang buat mie, makan semua. Saya ditawari sama anak-anak, Pak, ayo Pak makan Pak.
Saya nggak bisa makan, saya nggak mau makan. Saya cuma minta air aja, air putih. Saya minum obat. Saya telan obatnya, saya minum. Cuman minum obat itu aja. Akhirnya sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah itu kita jalan ke Ranupane. Masih jauh itu, masih jauh pokoknya. Kita jalan masih jauh, mungkin berapa jam ya kalau nggak salah. Kalau nggak 3 atau ya 3 jam lebih kayaknya itu ya. Jalan sampailah kita di Ranupane. Apa yang terjadi di Ranupane itu, kita mendaftar laporan sama penjaganya itu, yang di posnya itu, di base campnya itu. Badan saya semakin lemes, saya nggak berdaya itu. Tapi saya tetap bertahan, saya harus jalan ini. Nah, setelah itu semua anak saya, kamu laporan dulu sama itu yang penjaganya itu. Setelah anak-anak udah laporan gini-gini, anak-anak nyuruh saya makan Pak, gini-gini. Tapi saya nggak bisa makan saya. Orang waktu kemarin saya makan bubur saya. Nah, apa? Saya makan cuma makan kacang saya. Kacang Shanghai itu kalau nggak salah itu saya satu genggam ini saya makan pelan-pelan gini-gini. Saya kunyah-kunyah gitu. Terus saya minum obat lagi. Ya udah, setelah minum obat istirahat sebentar. Akhirnya kita sepakat untuk berjalan. Ya udah, kita berjalan. Yuk, kita jalan mulai. Biar nanti nggak kemalaman gitu. Jalan kita. Orang kita nggak tahu naik Gunung Semeru itu rutenya di mana, pemberhentian base camp kayak pos-posnya itu bagaimana, kita nggak tahu. Waktu itu belum ada pos-pos, pokoknya kita jalan aja udah. Jalan, ya. Setelah jalan dari Ranupane, saya mulai oleng udah mulai oleng, badan udah lemes, udah nggak berdaya. Saya ngomong itu sama salah satu anak buah saya itu, kayaknya daun itu ada 2 ya daun. Mana Pak daun 2? Itu 1 itu. Setelah dia bilang 1 itu langsung saya udah nggak ingat apa-apa. Tumbang saya udah jatuh, limbung saya belek. Udah nggak ingat saya. Anak-anak teriak-teriak berusaha untuk membangunkan saya. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Ayo Pak, bangun Pak. Anak-anak nangis semua. Saya dengar mereka teriak-teriak memanggil saya. Kepingin membangunkan saya dengar semuanya dengan jelas, saya dengar. Tetapi lambat laun suara-suara itu akhirnya semakin pelan, semakin hilang, dan akhirnya saya nggak mendengar apapun. Anak-anak yang tadi suaranya keras tiba-tiba hilang, telinga saya nggak dengar apapun. Mungkin itulah yang disebut pingsan itu sudah. Nggak tahu, saya udah nggak sadar, pokoknya nggak ingat apa-apa, udah nggak sadar saya udah. Lah, dalam keadaan saya nggak sadar itu, ya, yang namanya orang-orang yang sudah meninggal itu, bapak saya, ibu saya, kakak saya yang sudah meninggal itu, datang menemui saya semuanya. Mereka itu seperti di depan saya gini, bapak, ibu, kakak itu, senyum melihat saya tuh. Jadi nggak berbicara apapun, nggak ngomong apapun. Cuman dia melihat saya senyum aja dia. Bertiga itu. Bapak, ibu, sama kakak saya yang perempuan itu. Senyum aja, nggak ngomong apapun. Saya juga melihat begini, tapi mau ngomong saya nggak bisa. Saya diam, saya liatin mereka bertiga itu. Orang-orang yang saya cintai. Saya liatin gini, mereka senyum. Setelah itu nggak lama dia pergi. Orang-orang yang saya cinta itu pergi, ya. Kayak berjalan tuh kayak tiba-tiba hilang dari pandangan mata saya. Udah, pergi. Saya terdiam, bengong saya sendirian gini. Tiba-tiba sedikit demi sedikit itu kayak dari jauh itu ada suara-suara anak-anak buah saya yang manggil-manggil saya tadi itu. Pak, bangun Pak. Saya ingat lagi, saya sadar lagi. Karena suara itu semakin jelas. Akhirnya saya bisa membuka mata dan anak-anak lihat saya, Pak, bangun Pak. Bapak nggak apa-apa? Ya, udah nggak apa-apa saya. Saya dibangunkan, didudukkan gini, saya dikasih minum, terus saya bilang sama dia, tolong aku buatin susu ya. Ada satu anak buah saya yang buatin susu. Saya dibuatin susu 1 gelas, susu hangat itu, sama dikasih satu potong roti saya. Udah, saya makan 1 potong roti sama susu itu.
Anak-anak udah minta minta balik itu, Pak udah Pak balik aja Pak, kita pulang aja kita. Kasihan Bapak udah pingsan seperti ini, udah nggak kuat jalan Pak. Tapi apa? Saya nggak mau, enggak. Apapun yang terjadi, saya udah janji, saya harus naik. Walaupun saya nanti mati di puncak sana, saya siap saya. Pokoknya ayo kita jalan. Ya udah, akhirnya saya suruh siap-siap anak-anak untuk jalan menuju Ranukumbolo. Nah, berjalanlah saya. Itu yang adalah salah satu anak buah saya itu yang namanya Andri itu saya pegang itu ininya, perutnya itu dari belakang. Sambil pejam mata itu saya jalan. Dari tempat saya yang pingsan itu sampai di tempat yaitu yang namanya Ranukumbolo itu. Saya pegang perutnya dia. Saya pegang badannya sambil pejam mata saya. Pokoknya pikiran saya itu pokoknya kepingin jalan aja walaupun itu saya pejam mata itu. Kadang-kadang saya bilang berhenti, berhenti Indri, berhenti, jalan nih, jalan. Terus sampailah di Ranukumbolo. Di situ tidak ada satu orang pun. Tahu sendiri pada zaman itu. Orang-orang yang pendaki-pendaki gunung itu sangat sedikit. Ya, nggak ada satu orang pun di Ranukumbolo waktu itu. Nggak ada tenda satupun. Di situ kebetulan ada yang namanya kayak pos itu. Bagus posnya itu. Ya udah, kita menuju ke pos itu untuk istirahat. Anak-anak semua sudah pada meletakkan barang-barangnya, tas-tasnya semuanya. Udah Pak, kita istirahat di sini ya, istirahat di sini. Udah di situ anak-anak rame, udah di situ. Pak, udah Pak, pulang aja Pak, pulang Pak gitu. Pulang aja Pak gitu. Udah malam kejadiannya itu sekitar ya kalau nggak salah itu jam 9-an sudah itu. Jam 9 malam nyampe di Ranukumbolo. Anak-anak udah sepakat kepingin ngajak pulang. Kita udah nggak kuat Pak, saya udah lemas juga ini. Apalagi Bapak sakit seperti ini kan kasihan gitu. Mendingan kita turun aja gitu. Tapi saya itu tetap kekeh dalam perpendirian. Saya tetap harus naik. Ya udah. Setelah itu anak-anak saya suruh istirahat. Kamu istirahat, kamu udah. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan. Nggak tahu dah. Kalau besok saya kuat, ya mudah-mudahan kuat saya akan naik. Kalau nggak kuat ya saya tunggu dah kamu di sini. Kamu yang naik. Wah nggak mau saya Pak kalau saya naik sendirian. Nggak mau. Saya juga nggak tahu di mana tempatnya itu. Orang kita semua yang ngikutin Bapak ini di sini. Kalau misalkan Bapaknya nggak kuat mau tinggal di sini ya saya sepakat semuanya tinggal di sini gitu. Mereka semua bilang seperti itu. Ya udahlah sekarang istirahat aja kamu. Udaranya sangat dingin. Udah badan saya panas udah. Nggak tahu berapa itu suhu badan saya itu sangat panas. Lemasnya nggak karu-karuan udah. Akhirnya anak-anak semua tertidur. Dan saya tuh berusaha pingin tidur. Tapi kayak mata itu sulit untuk dipejamkan. Udah panas, lemes. Ditidurin nggak bisa saya sendirian begini tuh. Saya sendirian begini tiba-tiba. Apa yang terjadi? Di samping saya itu sudah berdiri. Nenek-nenek. Ya, perempuan nenek-nenek. Bersama cucunya. Perempuan. Ya cucunya itu kalau umur-umurannya ya SD kelas 6 lah 5 itulah segitu. Di samping saya begini ini nenek-nenek itu tua itu nenek tua rambutnya panjang putih itu terus anaknya itu ya kayak masih SD itu udah di samping saya begini itu ndak tahu saya itu melihat dengan mata atau dengan mata hati orang saya itu pokoknya ya melihat aja udah orang posisi sudah lemes sudah nggak berdaya saya diem nggak bisa ngomong apa saya. Nah saya ingat neneknya itu bilang sama cucunya, kamu pijitin itu bapak itu, bapaknya itu kamu pijitin, kasihan sakit. Nah saya merasa itu tangannya itu di kaki saya itu mulai pegang, kayak memijit gitu. Saya nggak bisa ngomong apa, saya nggak bisa menolak ya, saya diem aja udah dipijitin gini, saya rasain, saya dipijitin kaki kanan, kaki kiri. Tangan saya dipijitin gini, pokoknya yang dipijit itu kaki sama tangan ini aja udah. Setelah dipijitin selesai semuanya, akhirnya nenek itu bilang begini, ayo dah kita pergi, kasihan bapaknya biar istirahat. Udah, setelah itu saya nggak lihat mereka lagi berdua, dan saya akhirnya tertidur sampai pagi. Dan setelah sekitar jam 7 pagi, kalau nggak salah jam 7 pagi itu ya, jam 7 pagi saya bangun, anak-anak saya lihat masih tidur semuanya. Saya bangun saya.
nggak tahu. Kaki ini kayak ada seperti yang ada yang menggerakkan, seperti kayak ada apa namanya, kayak ada yang membawa gitu. Saya ikutin langkah kaki itu. Saya ikutin langkah kaki, saya keluar dari apa pos itu, keluar saya jalan menuju ke uh, Ranu Ranu Kumbolo, danaunya itu, Danau Ranu Kumbolo. Di situ ada batang kayu yang melintang begini ke arah airnya itu. Saya saya jalan menapaki batang yang melintang itu. Di atasnya batang pohon yang tumbang itu, sudah saya lepas baju semua, kaos, celana saya lepas semuanya, saya lempar begini ke tepi. Setelah itu saya cuci muka, saya kasih tangan-tangan, kepala-kepala sama air itu. Ini apa namanya, perut-perut, kaki-kaki semua saya lap pakai air danau itu. Tiba-tiba apa ya? Ya spontan aja. Jadi saya tuh kayak ngomong aja sendiri pokoknya. Saya bilang begini, penunggu Ranu Kumbolo, tolongin saya. Saya ini mau naik ke puncaknya Semeru. Ini pertama kali saya mau ke sana. Saya kepingin nyampe di puncaknya sana. Tolong bantuin saya. Saya minta pinjem tenagamu. Saya bilang seperti itu. Dan itu saya bilang itu dengan ucapan, dengan lesan. Nah dengan lesan, akhirnya apa? Setelah ngomong seperti itu, ya kan? Saya tepuk-tepuk itu airnya itu. Saya tepuk-tepuk gini. Setelah itu saya kembali lagi ke pos yang tadi itu. Anak-anak masih istirahat, saya bangun. Ini bangun, bangun, bangun. Gimana Pak? Pulang? Enggak. Saya mau tidur dulu. Nanti kalau jam 10 ya. Kalau jam 10 nanti itu saya masih sakit, ya udah. Sepakat saya pokoknya nggak daki dah. Nggak tahu nanti bagaimana itu. Pokoknya saya mau istirahat dulu. Nanti pokoknya jam 10 saya bangun. Setelah itu saya tidur. 2 jam lebih saya tidur. Setelah pas jam 10 itu, saya bangun. Apa yang terjadi? Badan saya itu seperti nggak sakit sama sekali. Sembuh 100%. Total itu sudah itu. Badan saya semangat, kuat, kaki, tangan, kepala, badan seperti kayak ringan semuanya. Ya seperti nggak sakit sama sekali udah. Saya berdiri, anak-anak kaget bengong lihat saya. Kok bisa kayak gini? Bapak tadi kan sakit gini gini gini. Nggak tahu, orang saya sekarang udah sehat, sembuh. Ayo masak masak masak. Saya suruh masak masak mie apa gitu, terus makan, kita makan. Setelah makan semuanya selesai, ya udah. Ayo kita jalan ya. Kita ke puncak sudah. Jalanlah kita mulai. Nah, pada saat berjalan itu apa namanya, melewati tanjakan cinta itu, bukitan apa? Tanjakan cinta ya. Satu bukit begini. Ada orang-orang bilang tanjakan cinta yang sekarang itu. Pokoknya nggak ada, kita nggak ada yang ngomong gitu-gitu ya, baru-baru ini aja ada tanjakan cinta katanya gitu. Katanya mitosnya itu jangan oleh belakang. Kalau oleh belakang itu nggak kesampaian atau bagaimana itu. Ya udah kita jalan melewati tanjakan itu sampai kita melewati Ranu Kumbolo, apa melewati apa namanya kayak padang itu Ororombo, melewati padang Ororombo. Ya udah, terus saya jalan sambil saya teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Saya orang udah sehat, badan ini udah kuat. Itu anak-anak heran semua, wih kok bisa ya Bapak ya, kemarin sakit kayak gitu, sekarang itu nyanyi-nyanyi, lari-lari kayak nggak sakit sama sekali, udah sembuh. Udah jalan sampai di Kalimati. Nah, setelah sampai di Kalimati sana istirahat sebentar, dan makan roti, minum, istirahat ya. Dan akhirnya apa? Setelah semuanya selesai istirahat di situ, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Arjopodo. Nah, di Arjopodo itu kita istirahat, kita membangun tenda, bermalam di situ. Nanti sekitar jam 2 kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Udah tahu sendiri yang namanya di Arjopodo itu sangat amat angker. Di situ banyak itu tanda-tanda apa namanya, memorialnya orang-orang yang anak-anak pecinta alam yang meninggal itu, ada memorialnya di situ, kayak tugu-tugu kecil gitu. Di situ angker sekali di situ itu. Banyak jin-jin atau banyak penunggu-penunggu yang berkeliaran di sana.
nggak sembarangan. Katanya orang-orang begini, jangan sampai kamu tidur di Arcopodo, mendingan kamu tidur di Kalimati aja, soalnya di Arcopodo itu angker, banyak kejadian-kejadian di sana. Ya, anak-anak sudah udah apa namanya, juga merasa gini juga, enak tidur di Kalimati aja gitu. Tapi ya udah, kita tidur di Arcopodo itu. Setelah itu malam kita istirahat di situ, tidur di tenda di situ. Pas jam 2 malam saya berjalan ke puncak. Udah ke puncak, kita jalan pelan-pelan, apa namanya, menuju ke puncaknya Semeru. Puncaknya Semeru itu namanya Mahameru. Mahameru itu berdiri tegak pasir. Waktu itu, zaman itu, tahun itu, ya, pasirnya itu masih halus. Kalau diinjek itu 2 meter, turun paling enggak setengah meter. 2 meter, turun setengah meter. Udah menginjak pasir terus kita itu. Sangat amat sulit. Ya udah. Terus tiba-tiba itu, apa namanya, kelihatan kayak ada gumpalan awan yang kayak bukit itu keluar dari gunung itu. Kaget kita semua itu. Apa itu? Saya ingat waktu di bawah itu ada yang ngasih tahu. Jangan kaget, nanti kalau keluar tuh itu gasnya Gunung Semeru. Itu keluar kadang-kadang itu 20 menit sekali, kadang-kadang setengah jam sekali itu keluar gitu. Itu keluar tuh ya membumbung begini, naik ke atas gini kayak bukit kayak yang apa ya, raksasa gitu. Takut dah sebenarnya kita orang malam-malam ya, terus ke atas begini. Nah, kenapa jalannya itu malam? Kalau jalannya itu pagi, itu nggak boleh. Makanya kalau pagi jalan nanti sana nyampainya kan agak kesiangan, banyak angin. Sedangkan itu awan yang keluar dari kawahnya Semeru itu adalah gas beracun. Kalau seandainya kita hisap, kita akan mati. Makanya untuk menghindari itu kita naiknya harus malam, nggak ada angin, jadi dia itu bergerak pelan naik ke atas begini. Udah sampai mau menjelang puncak itu, ada salah satu anak buah saya ngasih tahu, Pak, kok banyak darah itu di hidungnya Bapak itu. Saya lihat, iya darah sekar keluar dari hidung ini. Makanya saya dongakkan ke atas gini biar supaya reda. Saya lap semuanya. Mungkin karena saya panasnya kemarin waktu saya sakit itu. Jadi hawa panasnya itu keluar, akhirnya jadinya darah segar itu keluar dari hidung. Orang Jawa bilang mimisan itu. Terus ditambah udara yang benar-benar dingin membeku yang di Semeru itu. Ya udah, akhirnya kita semua nyampe di puncak dan kita semua anak buah menangis bahagia, rasa bangga. Saya sudah nyampe di puncaknya Semeru. Semua nangis, kita berpelukan ya. Bahagia rasanya. Padahal saat kemarin kita mau naik itu sudah nggak kuat, udah sakit, udah pingsan. Tapi hari ini saya bisa menapakkan kaki ini sama seluruh anak-anak buah saya di puncak Mahameru. Itu kebahagiaan yang nggak bisa ditebus dengan kata-kata apapun. Kebahagiaan yang sangat amat sangat indah itu. Kita berpelukan sambil menangis. Udahlah, kita sekarang ini sudah bahagia pokoknya sudah. Setelah beberapa kira-kira 1/4 jam lah kita di atas itu. Udah nggak kuat dinginnya udah. Yuk kita turun yuk. Bayangin turun dari puncak ya. Waktu kita naik dari Ranukumbolo, dari Arcopodo itu kita naik itu 3,5 jam. Itu kita turun melorot gini tuh, ceres gitu. Kayak nggak bisa ngerem udah. Itu hanya 15 menit. 15 menit nyampe di Arcopodo. Padahal kita naiknya dari Arcopodo ke puncak itu 3,5 jam saya. Itu apa yang terjadi? Sepatu jebol semua sepatu itu. Yang bawa ganti sandal ya pakai sandal turunnya. Yang enggak ya sepatunya diikat sama tali-tali rafia itu. Zaman itu masih primitif. Ya udah, dari Arcopodo akhirnya kita berlanjut turun ke bawah. Kita turun ke bawah, jalan lewati Kalimati. Istirahat di sana, kita makan roti lagi sama anak-anak itu. Bawa perbekalan di rumah, dimakan semua di sana. Dan akhirnya berlanjut lagi menuju ke Ranukumbolo lagi.
Setelah nyampe Ranukumbolo, anak-anak saya suruh istirahat, yuk kita merokok dulu. Ya, kebetulan sekarang juga merokok saya. Ya udah, sampai di Ranukumbolo, anak-anak istirahat, sambil merokok semuanya. Akhirnya apa? Saya kembali ke danau itu sendirian. Anak-anak nggak ada yang saya ajak, nggak saya kasih tahu. Nggak saya kasih tahu, saya berjalan sendirian ke tempat di mana saya waktu itu mau meminjam kekuatan sama penunggu Ranukumbolo. Saya bilang lagi dengan ucapan, dengan lesan, penunggu Ranukumbolo, sing bawa rekso Ranukumbolo. Saya bahasa Indonesiain aja dah. Terima kasih, saya sudah nyampe di puncaknya Semeru bersama semua anak buah saya. Saya ngucapin terima kasih. Kalau nggak kamu pinjemin kekuatan ini, saya nggak mungkin nyampe ke sana ini. Nah udah, saya kembalikan lagi nih tenaganya ini. Tak kembaliin ke kamu lagi. Nah, tiba-tiba apa? Seperti di dalam hati saya tuh kayak ada yang berbisik gitu loh. Bawa aja Pak, pulang Pak. Barangkali nanti penting itu. Pokoknya bawa aja. Oh iya ya. Ya udah terima kasih, saya bawa ya. Iya. Udah, saya kembaliin nggak mau. Saya disuruh bawa, barangkali nanti ada yang suatu saat itu penting katanya gitu. Udah saya bawa pulang, terima kasih. Saya kalau gitu pulang sekarang, saya mau turun. Ya, sampai ketemu lagi. Udah kita berpisah, anak-anak saya ajak turun sampai di bawah. Akhirnya di Ranupane sana, kita nyampe di sana, kita istirahat di sana kita. Karena apa? Dari seharian, dari jam 2 pagi sampai puncak turun sampai di bawah itu mau ya maghrib kayaknya. Sampai di bawah itu maghrib itu letih, udah kita istirahat aja dah. Makanya besok paginya kita pulang. Nah, pulanglah saya sampai di rumah, saya ceritakan semua kejadian itu sama keluarga semuanya, bahwa apa yang terjadi, saya pingsan. Itu pingsan yang pertama kali. Saya nggak pernah pingsan itu. Saya ingat waktu di rumah itu, waktu jangan sama anak buah itu, saya pernah ngomong memang. Nanti saya tuh kepingin tahu gimana sih rasanya pingsan itu. Soalnya apa? Seumur hidup itu saya nggak pernah pingsan gitu loh. Apa yang terjadi? Dijawab pingsan di Gunung Semeru. Itu pingsan yang pertama kali. Mudah-mudahan yang terakhir saya nggak mau pingsan, nggak enak soalnya. Nggak sadar masalahnya. Nah, itulah pengalaman saya di Gunung Semeru. Akhirnya tenaga cadangan. Saya kasih nama tenaga cadangan. Tenaga cadangan itu saya kasih nama itu. Saya ceritain sama keluarga, sama anak-anak semua. Saya ceritain. Saya mendapat tenaga cadangan. Karena saya itu sakit, saya pingsan. Lah, sampai detik ini, sampai hari ini, tenaga cadangan ini masih saya bawa. Saya sudah membuktikan beberapa gunung yang saya daki, ya. Di sana di Jawa Barat itu di Gunung Gede Pangrango pernah saya pakai, di Gunung Welirang juga pernah saya pakai. Jadi tenaga cadangan itu bisa dikeluarkan pada saat saya sakit. Kalau saya sakit, itu berarti bisa dikeluarkan tenaga cadangan. Waktu di Welirang itu saya sakit, akhirnya saya keluarkan. Tiba-tiba langsung sembuh, sehat. Di Gunung Gede Pangrango saya naik sama teman saya yang dari Jakarta itu, juga gitu, saya sakit. Mereka semua itu bingung melihat saya sakit. Apa yang terjadi? Pada saat saya mengeluarkan tenaga cadangan, itu saya tiba-tiba langsung sembuh total, kayak nggak pernah sakit. Itu teman-teman saya yang dari Jakarta tuh kayak shock, dia kaget, dia kok bisa? Ayah kok bisa ya? Tadi ayah sakit itu udah mau pingsan kayak gitu, kok sekarang tiba-tiba seger buger gini kayak nggak pernah sakit. Saya bilang iya, saya punya tenaga cadangan. Wah, nggak ngerti dah saya ini. Ayah ini aneh-aneh, apa itu tenaga cadangan. Tapi percaya nggak percaya ini bener-bener terbukti ini. Ayah sekarang sehat, kayak nggak sakit gitu. Nah, itulah kekuatan tenaga cadangan. Bisa digunakan pada saat saya naik gunung, tapi dalam keadaan sakit. Pernah saya coba, hanya capek, nggak sakit saya, capek saya. Ya capek, saya letih itu. Saya menggunakan tenaga cadangan. Nggak bisa, nggak keluar. Tetapi kalau
saya benar-benar sakit itu dikeluarkan, bisa gitu loh. Nah, oke lah. Pesan saya yang terakhir di sini ya kan, kita semua itu harus menghargai alam, harus menghargai alam ini. Dan dalam hal ini alam itu diwakili oleh gunung-gunung. Gunung itu diibaratkan sebagai bapak dan ibu yang nomor 2. Itu bagi saya dan itu yang terpenting buat saya.